Indonesia di pertengahan 1960-an berada dalam kondisi yang sangat genting. Peristiwa G30 SPKI menjadi puncak ketegangan politik dan sosial di negeri ini, menciptakan ketidakstabilan yang semakin memperburuk situasi ekonomi dan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Soekarno. Di tengah situasi yang semakin kacau, pada 11 Maret 1966, lahirlah Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Surat ini menjadi titik balik sejarah, memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah strategis demi menjaga keamanan dan ketertiban negara. Super Semar memberikan Soeharto kewenangan penuh untuk mengendalikan situasi. Dengan surat itu, ia memulai langkah-langkah awal untuk memulihkan stabilitas politik dan keamanan. Tidak lama setelah itu, Soeharto resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia untuk menggantikan Soekarno. Inilah awal dari era baru dalam sejarah bangsa yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru. Fokus utama pemerintahannya adalah pada stabilitas politik dan juga pembangunan ekonomi. Dua pilar yang diyakini dapat membawa Indonesia menuju kemajuan. Pemirsa, kami dari Retro TV siap mewawancarai salah satu petani yang sedang berada di lokasi setelah dilantiknya Presiden Soeharto sebagai presiden. Mari kita wawancarai. Ibu, permisi, bisa kami wawancarai? Bisa, Mbak. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah dilantiknya Presiden Soeharto sebagai presiden? Senang sekali, Mbak. Banyak perubahan yang terjadi. Kami lebih mudah dapat pupuk, program-program dari pemerintah. Tapi masih banyak yang lebih diperbaiki seperti jalan-jalan di desa. Oh, begitu. Jadi melihat kekurangan dari beliau yang baru-baru ini, apakah Ibu ada harapan untuk kedepannya untuk Indonesia dan juga untuk Presiden Soeharto? Ada, Mbak. Semoga lebih maju, lebih diperbaiki lagi jalan-jalan ini yang tidak rata, sudah rusak ini. Baik. Jadi harapan Ibu supaya Indonesia lebih maju itu untuk pemerataan lebih lanjut gitu ya, Ibu. Oke, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya, Ibu. Terima kasih, Mbak. Baik, begitulah pemirsa liputan hari ini dari Retro TV. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberhasilan ini membuat masyarakat luas memberikan dukungan penuh kepada Soeharto. Banyak yang melihatnya sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi bangsa. Namun, di balik kemajuan ini, mulai muncul tanda-tanda otoritarianisme dalam pemerintahan Orde Baru. Kebebasan pers dan berekspresi mulai dibatasi dengan alasan menjaga stabilitas. Pemilu dikendalikan secara ketat untuk memastikan kekuasaan tetap berada di tangan Soeharto. Selama lebih dari 3 dekade, Soeharto memegang kendali penuh atas pemerintahan. Ia terus dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dalam 4 periode berturut-turut, menjadikannya sebagai salah satu pemimpin terlama dalam sejarah Indonesia. Golkar, jaya, jaya, jaya. Golkar, untuk Indonesia. Namun, pada akhir 1990-an, badai krisis ekonomi Asia melanda Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh drastis, harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Pemirsa, kami dari Retro TV kembali lagi. Pada kali ini kami akan mewawancari salah satu warga yang terkena dampak krisis ekonomi dan politik setelah dilantiknya Presiden Soeharto 2 tahun belakangan ini. Mari kita cari. Permisi Ibu, bisa kami mewawancarai? Oke Ibu, sekarang ini kan kita sedang dilanda krisis ekonomi dan politik ya Ibu. Nah, bagaimana perasaan Ibu
pemirsa, dari liputan dari Ibu Semar nih ya pemirsa. Sekian dari kami, Retro TV akan kembali lagi. Tekanan ekonomi yang semakin berat menyebabkan protes besar-besaran di berbagai wilayah. Mahasiswa yang menjadi garda terdepan gerakan reformasi turun ke jalan menuntut perubahan. Demonstrasi terjadi hampir setiap hari dengan orasi-orasi yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Pada 21 Mei 1998, di tengah tekanan yang semakin besar dari berbagai pihak, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pidato pengunduran dirinya, ia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Wakil Presiden, yaitu B.J. Habibie. Pengunduran diri Soeharto menandai berakhirnya era Orde Baru yang telah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Indonesia pun memasuki babak baru. Nesa,